Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita sedang membahas atau membaca kitab karya Imam As-Sa'di rahimahullah. Kitab kecil tapi manfaatnya sangat agung dan sangat besar. Yang setiap kita pasti membutuhkan. Dan ini memang yang paling dibutuhkan oleh setiap kita. Orang muslim, orang mukmin. Yang dibutuhkan adalah pembahasan ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang jariah bagi beliau Al-Imam As-Sa'di, demikian juga kita yang mempelajari, semoga sampai kepada maksud dan tujuan ditulisnya kitab ini, yaitu dalam rangka untuk mengantarkan kita kepada derajat yang mulia, derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan memupuk iman, menguatkan iman. Dan ini pasal yang kedua tentang perkara yang menjadikan iman itu kuat. Iman itu bertumbuh dengan baik. Al-Imam Al-Hasan insyaallah mengatakan bahwa iman itu seperti kalau kita menanam sayur. Di situ butuh yang namanya pengairan. Juga butuh yang namanya perawatan, diberi pupuk dan diberi pelindung dari penyakit-penyakit. Serta perlu dijaga dari gangguan-gangguannya. Karena kalau iman itu masih awal muncul, awal robi istilahnya, bersemi, itu kayak sayur baru tumbuh. Lemah, kena injak sedikit sudah hancur. Juga butuh dari penjagaan dari gulma-gulma yang muncul. Kalau kita nanam padi misalnya, nanti ada rumput-rumput yang ikut untuk tumbuh juga, yang kadang serupa dengan padinya. Ini dijaga. Ketika para ulama menjelaskan seperti begitulah iman, seperti kalau orang menanam sayur. Tapi kebanyakan orang tidak menyadari kalau dia seharusnya perhatian pada iman yang ada di dalamnya untuk selalu dijaga, selalu disirami, selalu dikuatkan. Bagaimana supaya tanaman itu kuat dan bagaimana supaya iman itu kuat. Pengairannya jangan sampai telat, pupuk dan obat penjaganya jangan sampai kuat, yang menguatkan tanaman dan hati itu apa saja. Itu harus jadi perhatian utama bagi setiap kita. Karena kebanyakan orang yang diperhatikan malah tanamannya, sementara imannya tidak diperhatikan. Kalau para ulama menggambarkan seperti petani, malah banyak orang, para petani, yang sibuk dengan pertaniannya, lupa dengan keimanannya. Sholatnya sering telat, asar, banyak asarnya sudah habis, akhir-akhir waktu gara-gara tanaman. Padahal yang semestinya
diprioritaskan, diutamakan untuk dirawat, bukan itu, tapi imannya. Nah, sekarang kita sudah sampai pembahasan kepada perkara-perkara yang bisa menguatkan iman. Jadi tadi ada pengairan. Airnya apa? Air dari iman itu Allah terangkan dalam banyak ayatnya. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan itu seperti air hujan. Hanya saja hati manusia itu seperti tanah ada tiga. Ada yang menyerap air kemudian menumbuhkan. Yang kedua menyerap air saja, menampung, tidak menumbuhkan. Yang ketiga tidak menyerap dan tidak menumbuhkan. Kita berharap semoga dikaruniai hati yang pertama. Apa itu? Menyerap dan menumbuhkan. Airnya itu harus tidak boleh telat, karena kalau telat itu lemes pohonnya, seperti kalau orang kurang minum. Dehidrasi namanya ya. Coba air. Dehidrasi, kekurangan cairan. Lemes jadinya. Demikian juga iman itu begitu, kalau kurang airnya, lemes, kering, mati. Kalau sudah mati dia tidak tahu, tidak merasakan bahwa dirinya sudah mati imannya. Yang lalu sudah dibahas secara global perkara-perkara yang menguatkan iman. Sekarang kata beliau wa ammat tafsilu, adapun penguat iman secara rinci. Kata beliau fal imanu yahsulu wa yaqwa. Iman itu dihasilkan, iman itu menguat di umurin katsiratin dengan beberapa perkara yang akan dibahas di bawah ini. Ini rincian, kalau yang global sudah lewat. Minha diantaranya bal a'dhamuha. Ini yang terbesar. Perkara yang terbesar yang bisa menguatkan iman. Nah, ini penting kan, setiap kita butuh iman itu meningkat, menguat, kuat, kokoh. Nanti kalau udah kokoh Allah terangkan dalam ayatnya seperti pohon yang kokoh. Ya, akarnya menghujam ke tanah, kemudian cabangnya meninggi ke langit, menghasilkan buah setiap saat. Yang disebut dengan apa? Sajaratun thayyibatun di ayat ini. Nanti itu hasilnya. Demikian juga iman itu kalau kuat seperti pohon yang kuat, kalau akarnya itu namanya la ilaha illallah, itu seperti itu. Setiap nafasnya berisi kebaikan, berisi ketakwaan, berisi amal soleh. Tidak ada yang sia-sia dari seluruh nafasnya. Kan itu Masya Allah sudah. Disebut wali Allah, disebut muqarrabun, derajat tertinggi dari tingkatan manusia. Muqarrabun. Apa yang paling tingginya perkara yang menguatkan iman? Ma'rifatu asma'illahil husna. Mengerti atau mengenal nama-nama Allah yang husna. Nama Allah husna dari kata Hasan. Hasan itu baik. Tapi kalau puncak kebaikannya disebut husna. Ini namanya mubalaghah. Maknanya muncak. Artinya semua nama Allah itu seperti itu. Puncak kebaikannya. Tidak ada unsur jeleknya. Dan memang kaidahnya membuat kaidah menetapkan nama bagi Allah tidak ada unsur jeleknya. Padahal di ayat Allah yastahzi'u bihim, Allah itu menipu, membalas tipu daya mereka, yastahzi'u. Di ayat lain, wallahu khairul makirin, Allah itu sebaik-baik pembalas makar.
Nah, makar itu tidak menjadi nama bagi Allah. Allah tidak punya nama makir. Khode itu yang balas tipu daya. Kenapa? Karena itu masih kadang bisa dimaknai jelek dari makar. Al-waradatu fil kitab was sunnah. Jadi perkara yang paling menguatkan iman yang tertingginya adalah mengenal nama Allah. Dan nama Allah itu harus diangkat, diambil dari sumber aslinya yaitu Alkitab was sunnah. Sementara kebanyakan muslimin memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana? Dari filsafat, dari ahli kalam, ahli mantik. Makanya para ulama ahlus sunnah seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, dan imam-imam yang lain mengharamkan belajar filsafat. Kata Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, orang jahil itu orang yang belajar filsafat. Orang jahil itu orang yang belajar ilmu kalam. Sementara di Indonesia ini kalau kita lihat di kampus-kampus Islam, pesantren-pesantren, malah menjadikan ilmu kalam itu ilmu tertinggi. Bukan ilmu tauhid, bukan ilmu akidah. Jarang dibahas di sana bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bagaimana akidahnya Imam Malik, dan seterusnya. Sampai ke Rasul. Yang dibahas apa mereka habiskan waktu, pikiran untuk bahas ilmu kalam. Sehingga keluarnya, lulusnya, hanya pinter kalam. Kalam itu bicara. Nggak ada isinya. Banyak bicara, nggak ada isinya. Nggak barokah. Beda dengan para sahabat dan imam-imam setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan baik, omongannya sedikit. Tapi Masya Allah barokah. Baru setelah generasi berikutnya, makin banyak perkataannya, makin banyak bicaranya, makin sedikit barokahnya. Nah, dari itu kita harus membuang jauh-jauh ilmu kalam. Kata Al-Imam Syafi'i, hukuman bagi orang belajar filsafat dibawa keliling kampung sambil dicambuk dengan kelapa kurma. Menunjukkan jeleknya. Nah, di Indonesia malah dilulu, malah ulama-ulama ahlus sunnah yang dicela. Dijadikan pelajaran nomor 1. Wal hirsu ala fahmi ma'aniha itu bisa menguatkan iman. Nama-nama Allah itu bisa menguatkan iman apabila orangnya itu hirs, semangat untuk memahami maknanya. Dihafalkan lafadznya seperti apa nama Allah yang pertama apa? Pak sama nama Allah, nama-nama Allah yang pertama. Kan ada 99 ya. Yang pertama apa? Biasanya ditulis di covernya Al-Quran itu. Apa yang pertama? Ar-Rahman. Apa? Allah. Nah, Allah. Terus yang kedua. Allah Ar-Rahman. Gitu. Ya mungkin beda-beda gitu. Covernya. Kalau di kitab Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Ini ditata di hati kita, disiapkan di hati kita tentang ini. Ditanamkan di hati kita adanya apa? Hirs, semangat untuk memahami maknanya. Kalau sekarang kita belum membahas kitab secara khusus, karena susahnya cari waktu,
Karena ada kitab namanya Syarah Penjelasan Al-Asmaul Husna. Ada banyak syarah kitab Syarah Asmaul Husna itu ada. Tinggal siapkan waktu. Waktu itu bahasa Arab ya memang. Tapi tidak kemudian hilang jalan lain. Di hampir semua Al-Quran, semua ayat-ayat di Al-Quran itu selalu diakhiri dengan Al-Asmaul Husna. Artinya tinggal disiapkan waktu baca Al-Quran. Itu setiap akhir ayat kebanyakannya diakhiri dengan Al-Asmaul Husna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hendaknya setiap kita ini bertakwa lahir dan batin. Dengan dohirnya saja. Di akhirnya kan ditutupi dengan Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Wallahu sami'un alim. Ketika Allah itu menetapkan hukum-hukum yang mencuri harus dipotong tangannya, yang zina harus dirajam. Di belakangnya ditutup dengan Wallahu azizun hakim. Azizun hakim kan nama-nama Allah. Dan setiap akhir ayat yang ditutup dengan nama Allah yang disebut Asmaul Husna itu berkaitan dengan ayat yang dibahas sebelumnya. Bukan ayat sebelumnya, tapi di ayat itu, di satu ayat itu, awal ayat sampai tengah itu membahas hukum-hukum Allah. Apa yang Allah maukan. Kemudian ditutup dengan Al-Asmaul Husna. Mesti berkaitan. Sehingga ketika membahas satu ayat, nah itu di belakangnya Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha tahu. Wallahu sami'un, wallahu alimun qadir. Allah itu alim dan qadir. Nah, nanti muncul dari situ iman itu akan bertambah. Sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Bukan badannya enggak, tapi hatinya kata Allah. Wa idza tuliyat ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Maka dicela dalam banyak ayat dan hadis, kalau baca satu ayat imannya tidak bertambah. Nah, gimana baca ayat supaya menambah iman? Dengan 4 cara. Yang pertama, baca yang benar. Yang kedua, dipahami maknanya. Yang ketiga, diimani kandungannya. Yang keempat, diamalkan tuntunannya. Kan bertambah keimanannya. Dan yang kita harapkan bertambahnya iman kita, derajat kita tergantung dari iman. Karena dengan iman itu menjadi orang bertakwa. Hampir semua ayatnya, hadis-hadis dipanggil dulu dari imannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang disuruh bertakwa siapa? Mesti orang beriman. Karena tidak akan bisa beriman kalau orang tidak akan bisa bertakwa kalau orang itu tidak beriman. Kembali ke iman. Iman itu dasar, asal, pondasi. Wa ta'abudu lillahi fiha. Harus adanya semangat pada setiap kita untuk memahami maknanya dan ta'abud. Ta'abud itu beribadah dengannya. Bagaimana ta'abud dengannya? Diamalkan kandungannya. Ketika kita menginginkan selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla setiap saatnya, kita panggil nama Allah yang merahmati, ya Rahman, ya Arhamur Rahimin, irhamna. Itu namanya ta'abud lillah fiha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, ya Razzaq, dan seterusnya.
Faqad sabata fi sahihain, telah sahih di dalam Bukhari dan Muslim rahimahumallah anhu dari Abu Hurairah insyaallah. Anahu qala bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, seringnya diartikan menghitung ya. Atau iya menghitung seringnya. Seperti dalam ayat itu, oh ya, kalau di ayatnya wudu. Kalau ini ahsa seringnya diartikan menghitung atau menghafal. Seringnya diartikan menghafal. Barang siapa yang menghafalnya 99 itu dakhalal jannah. Dia masuk surga. Artinya menghafal 99 itu memang penting gitu. Sangat penting. Mungkin kayak di Al-Hilal misalnya. Dibagi saja nanti murojaah. Murojaah itu tukar-tukaran. Misalnya Pak Husaini hafalan 1 sampai 10. Nanti tak sama 11 sampai 20. Pak Miki 21 sampai 30. Diputar gitu sampai betul-betul hafal ada di hatinya. Asalnya mungkin ditulis, kan sekarang nggak perlu ditulis, sudah ada di covernya Al-Quran. Bukan tidak penting, karena ini sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Apa yang dimaksud ahsoha di hadis ini? Man hafadhoha atau hafidhoha. Orang yang menghafalnya. Wa fahima ma'aniha, yang kedua memahami maknanya. Wa taqodaha, kemudian meyakini kebenarannya atau mengimani. Ya. Setelah hafal, paham, diyakini. 3 ya. Kemudian yang keempat, wa ta'abbud lillahi biha, kata Rasul apa? Dakhalal jannah. Nah, enteng ya, ingin surga cuma ini. Dihafal nama Allah, dipahami maknanya, kemudian diimani dan ibadah dengannya. Yang paling berat ini yang terakhir ya, beribadah dengan nama-nama Allah itu. Wal jannatu la yadkhuluha, surga itu tidak dimasuki illal mu'minun, kecuali orang-orang beriman. Orang beriman itu yang dipahami para ulama, orang yang meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu iman. Adapun selain muslimin, selain mukminin itu tidak bisa masuk surga. Orang-orang kafir tidak bisa masuk surga, akan kekal di neraka. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kali neraka orang kafir. Kalau ayat mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab itu penjelasan, penegasan ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang-orang musyrikin ya selain Yahudi dan Nasrani, selain muslimin, selain mukminin, tidak bisa mereka masuk surga kalau mati kondisi seperti itu, berislam.
Wa ulima maka diketahui anna dzalika a'zamu yambu'in. Sehingga dengan ini diketahui bahwa paling besarnya yang menumbuhkan, ya, yambu itu bersemi. Nah, paling besarnya yang menyebabkan berseminya wamadatun dan madah itu bahannya. Lihusulil iman untuk menghasilkan iman wa quwwatihi wa sabatihi dan untuk menguatkan iman kuat ini ya wasabat apa sabat kokoh. Kalau sudah kokoh bagus artinya karena kita ini eh, hidup di dunia itu tempat ujian. Di sana banyak angin kencang. Sementara kekuatan di sini adanya iman, kekuatnya iman, sahabatnya iman, itu yang dimaksud adalah kuatnya hati. Hatinya kuat, kokoh dengan apa? Iman. Kalau tidak maka hati itu kata Rasulullah SAW apa? Gampang berubah. Hati itu nggak bisa kokoh. Gerak terus, berubah terus. Ada dua perumpamaan dari Nabi. Yang pertama seperti bulu yang di padang kayak itu kena angin terkecil dia berubah. Atau di hadis lain Rasul katakan yagli itu mendidih seperti air mendidih. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, nggak ada diemnya. Begitu hati itu asalnya. Tapi bisa kuat, bisa diam di atas ketakwaan kepada Allah. Makanya Rasulullah selalu minta kepada Allah, ya musarrifal qulub, ya Allah yang menggerak, yang mengatur hati, yang mengarahkan hati. Arahkanlah hati ini menuju ketakwaan kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Kalau hati sudah berada di ketaatan, mohon kepada Allah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan ini sahabat. Artinya jangan dibuat hati ini goyang terus, naik turun. Kalau tadi digambarkan itu yang bikin goyangnya bulu itu angin. Kalau hati apa? Yang menggoyangkan hati adalah nafsu, syahwat, dan subuhat. Nah itu yang goda. Nafsu ya dunia, nah, urusan kerja, urusan sibuk sampai merusak imannya. Makanya minta kepada Allah dalam sholat ya Allahumma ba'id baini ya Allah jauhkan saya. Jadi maksud saya di situ ya hatinya. Wa baina khotoyaya dengan kesalahan dengan dosa-dosa. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma terus apa Pak hatinya apa? Allahumma nakini apa nakini? Pak Muji. Nakini apa? Mau dibaca tiap pagi, tiap sholat berapa kali? Minimal kan 5 kali ya bacanya. Apa? Bersihkanlah hati saya dari apa? Dosa-dosa. Supaya enggak goyang. Supaya kuat, supaya tetap di sini. Kama yunaqal saubul abyadu minadanas. Sebagaimana engkau mensucikan, membersihkan pakaian putih dari danas kotoran. Terus Allah mengsilni, apa artinya? Cucilah, ya Allah cucilah hati ini kan, cucilah hati saya dengan apa? Bilma'i wasalji wal barat, dengan air, salju dan es. Sebenarnya diartikan gitu. Kenapa kok es barang? Kok salju barang? Karena nafsu itu, syahwat dan syubhat itu sifatnya panas. Dan itu yang selalu goyang hati. Dan itu yang selalu
mengarahkan manusia, mengajak manusia untuk tidak kokoh di atas kebaikan, di atas keimanan. Nah, banyak kan sekarang muslimin yang aku muslimin kan kebanyakannya terbawa oleh apa dorongan nafsu dan syahwat. Wa ma'rifatul asma'il husna, mengerti asmaul husna, hiya aslul iman. Itu merupakan asal iman. Asal itu pokok iman. Nah, kalau badan, anggota badan ini tergantung pokoknya. Nah, belum lagi di kata Al-Imam Abidunya, beliau mengatakan, bawakan riwayat hadis. Jadi hati itu yagli itu gerak terus, nggak bisa diam. Seperti kita selama kita bangun, tidak tidur, itu yagli terus, mandiri, bergerak terus. Jadi manusia itu memang makhluk bergerak, makhluk berpikir, makhluk berbuat. Tinggal dilihat isi daripada yang mendidih tadi. Karena di hadis sahih Rasulullah mengatakan, inna lillahi aniyatan fil ardi. Sesungguhnya Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Nah, wa aniyatullahi, dan bejana Allah di muka bumi ini kulubul mu'minin, hatinya orang, kulubus salihin, hatinya orang-orang saleh. Nah, jadi hati itu wadah gitu. Nah, tergantung nanti isinya apa. Ada di riwayat lain, kalau kulubus solihin, hatinya orang-orang soleh, itu ya gitu terus mendidih. Artinya nggak mau diam. Bagaimana imannya terus bertambah, bagaimana kesolehannya terus bertambah, bagaimana ketaatan pada Allah terus bertambah. Karena sifatnya seperti itu, mendidih terus. Demikian juga kulubul bujar, hatinya orang fajir, karena hatinya isi bejananya itu jelek, yaitu juga mendidih. Bagaimana berbuat yang lain dari dosa, satu dosa dari kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lain. Nggak ada diemnya. Nah, tadi riwayat lain, perkataan ulama salaf, setiap dosa itu punya anak dan punya cucu. Satu kali melakukan satu dosa, dia punya anak, ingin yang lain. Itu tadi karena sifat hatinya seperti itu. Bukan anak saja, punya cucu-cucu, terus seperti itu. Nah, maka orang pinter, orang yang selalu ngoreksi dirinya, ngoreksi kondisi hatinya. Orang pinter itu orang yang bisa mengetahui kondisi hatinya. Wah, saya ini kok terbesit pikiran kejelekan. Wah, itu harus diperangi. Memerangi gejolak nafsu yang seperti itu sudah amal saleh, sudah kebaikan. Nah, demikian juga gejolak kebaikan, nah, demikian juga kebaikan itu, satu kebaikan, amalan kebaikan, itu punya anak, punya saudara, punya anak-anak, bahkan bukan anak-anak saja, punya cucu-cucu. Tinggal kita membina kondisi kita kemana arahnya. Maka menambah ilmu, menambah iman, thalabul ilmi, taklim, ngaji itu untuk mengetahui mana yang dicintai Allah, mana yang diridhoi oleh Allah. Waduh, kok diri saya ini condongnya ke sana, ke kiri. Jangan, segera diperangi. Nah, karena hati itu sifatnya seperti itu. Wal imanu yarji'u ilaiha, dan iman itu kembali ke sana. Kemana? Ke al-asma'ul husna. Dari asma'ul husna ini, ya, kalau dipelajari dengan benar,
itu muncul rasa cinta kepada Allah. Yang rasa cinta ini buah daripada pendalaman dari Asmaul Husna. Dan cinta itu kata ulama salaf merupakan kepala, karena para ulama mengatakan menyamakan perjalanan manusia menuju Allah itu katoiri, seperti burung. Kepala burung itu cinta. Nah, namanya cinta itu yang dituju adalah Allah ya. Yang paling tingginya adalah melihat wajah Allah. Ini diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka syauka ila liqa'ik wa nadru ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa rindu kepadamu dan melihat wajahmu. Kenikmatan terbesar, kenikmatan tertinggi. Kalau di dunia itu rasa rindu kepada Allah. Bagaimana memunculkan rasa rindu? Ini caranya. Nah, baca doa terus dibaca, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Tapi enggak belajar Asmaul Husna ya enggak bisa. Harus dijalani sebab, karena Allah menakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab. Sama dengan orang ingin punya anak, enggak mau nikah. Bisa enggak? Nah, enggak bisa, enggak bisa punya anak kandung. Mungkin anak angkat namanya. Bukan anak kandung. Anak angkat enggak bisa mewarisi. Nah, ini paling penting untuk kita upayakan bagaimana diri kita mengerti al-asmaul husna menjadi penentu. Kemudian burung itu kalau nggak ada kepalanya mati. Sampai para ulama mengatakan sama dengan kita ibadah, sholat nggak ada kepalanya, nggak ada cinta dalam beribadah, malah kesel. Nah, tapi kalau rindu ya, bagaimana namanya orang rindu? Belum azan sudah buarkan, disisir, jenggotnya yang tebal, disisir rapi, kopiannya dirapikan, pakaiannya dirapikan, harum. Wah, akan menghadap siapa itu? Rabbul Alamin. Rindu, belum azan sudah duduk-duduk ganteng. Karena kenapa sama kok? Nah, rindu. Ya. Dan rindu ini nggak bisa putus. Walaupun sudah ketemu dengan yang dirindui, itu nggak putus. Ya, malah seneng asik-asik dengan yang dirindui. Kalau cerita si Joli, gimana Pak? Si Joli kena mabuk cinta gitu. Masih kebakaran, mungkin tidak pergi gitu. Siap mati bersama, pokoknya mati bersama, minum baygon bersama, gantung diri bersama. Kenapa? Karena rindu. Padahal salah ya kerinduan. Ketika kerinduan kepada yang paling berhak dirindui yaitu Allah, maka sifatnya seperti itu, rasa rindu. Di dunia kata Rasul minta kerinduan kepada Allah, kemudian wa as'aluka an-nadra ila wajhik, dan aku mohon kepadamu bisa lihat wajahmu. Kenikmatan tertinggi di akhir. Nah, rasa rindu ini kepalanya. Kemudian burung itu tidak bisa terbang tanpa punya dua sayap. Dua sayap ini ingat-ingat ya. Yang pertama roja. Nah, yang kedua khauf. Roja ini sama dengan bensinnya atau mesinnya ya, yang mendorong supaya burung itu punya tenaga untuk terbang itu roja. Terbang lurus. Supaya sampai kepada yang dirindui dengan cepat, terbangnya jangan belok kanan kiri, tapi lurus. Lah kecepatan terbangnya ini tergantung dari rojaknya tadi. Tergantung dari rojak, rasa rindunya ini juga mendorong rojaknya juga bagus, mesinnya. Seperti itu. Kalau di ayat seperti disamakan di Al-An'am disamakan dengan mobil.
Kalau ini seperti burung yang katoiri seperti burung. Nah, kemudian yang ketiga, sayap yang sebelahnya adalah khauf. Khauf itu artinya takut, cemas. Nah, jadi kita berharap ya, tadi roja itu berharap, misalnya sholat, contohnya sholat, tadi pendorongnya karena kerinduan, cinta pada sholat. Nah, kemudian roja ini penuh harap, berharap kepada Allah agar ibadahnya itu, sholatnya itu diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Sehingga dia harus jaga apa? Niatnya, keikhlasannya. Kemudian juga dijaga apanya? Caranya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Tapi harus apa? Sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Ini roja, berharap, memohon. Sementara khauf itu khawatir, cemas. Jangan-jangan tidak diterima sholatnya. Karena kalau tidak diterima itu tidak sampai kepada tujuan. Maka khauf itu menjadi pengarah yang mengarahkan supaya jangan tolak-tolak kanan kiri, terbang lurus. Nah, maka ini dikatakan oleh para ulama, itu dikatakan oleh ulama salaf, tiga perkara ini merupakan rukun ubudiyah. Rukun ubudiyah. Apa rukun ubudiyah? Tiga. Ingat pertama apa? Pertama apa? Cinta. Itu ruhnya sudah, ruh tertinggi. Jangan kita beribadah kepada Allah nggak ada ini. Ibadah kepada Allah nggak ada cinta. Ya seperti burung nggak ada kepalanya. Mati, sholatnya mati, baca Quran mati. Kenapa kok baca Quran mati? Ya karena ini cuma kegiatan rutin tiap malam, cuma lagi saja. Nggak ada pikiran mau memahami maknanya. Yang penting hatam secepat-cepatnya. Nah, dari subuh sampai jam 6 cuma ngabsen yang mau dikirimi. Dari jam 6, jam 9 sudah selesai. Yang bawa berkat pulang. Cuma itu tujuannya. Kata Imam Al-Qayyim, membaca, memahami maknanya satu ayat saja lebih baik daripada menghatamkan. Tiga Pak sama apa tadi? Cinta. Yang kedua apa? Roja ya, bahasa Arabnya saja ini. Yang ketiga, nah, itu harus menjadi rukun kita beribadah kepada Allah. Baru ibadahnya itu insya Allah berbobot. Karena nggak gampang. Memunculkan rasa cinta itu nggak gampang. Itu harus perjalanannya juga upaya keras tadi, semangat tinggi untuk memahami Asmaul Husna. Jadi kalau nggak punya kitab khusus, Al-Qur'annya. Ketika buka Al-Qur'an, waduh nggak bisa bahasa Arab. Baca ada terjemahnya. Kalau niatnya ikhlas pasti Allah membantunya. Bersungguh-sungguh Allah pasti membantunya. Karena Allah berfirman, "Ta'adina lainnya." Ini berarti alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti kami tunjukkan kejalanan. Gitu ya ayat. Wa ma'rifatuha, mengenal Allah lewat nama-namanya ini, tatadammanu anwa'ut tauhid asalasa. Mengandung tiga macam tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyati wa tauhidul ilahiyati wa tauhidul asma'i was sifati. Ini buahnya disimpulkan dari pengkajian Al-Asmaul Husna yang 99 itu menjadi tiga macam tauhid. Wahadihi al-anwa'u,
Hiya ruhul iman. Macam-macam ini, 3 tauhid ini merupakan rauhul iman. Rauhul iman ini mungkin diartikannya itu penenang hati, penenang jiwa, kebahagiaan kolbu, kebahagiaan jiwa. Kalau badan itu ngikuti jiwanya. Nah, itu diperoleh dari sini. Kenapa orang tidak kerasan di rumah, tidak kerasan di kampungnya, tidak kerasan di negerinya, menghabiskan hartanya, karena yang dicari ini, ruh, ketenangan jiwanya. Waruhuhu, dan itu merupakan ruhnya iman. Wa asluhu, dan pondasi iman, wa wayatuhu, dan puncak tertingginya. Wa kullama izdadal abdu ma'rifatan, ketika bertambah pengetahuan hamba bi asma'illahi wa sifatihi, bertambah pengenalan seorang hamba kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, isdada imanuhu, bertambah keimanannya, wa qawa yakinuhu, dan semakin menguat keyakinannya. Bayam bagi lil mukmin, maka hendaknya bagi setiap mukmin an yabdala magdurahu, mencurahkan seluruh dayanya, wa mustata'uhu, dan kekuatannya, dicurahkan seluruh dayanya, fisik dan jiwanya, bi ma'rifatil asma'i was sifat, untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah. Wa takunu ma'rifatuhu salimatun, maka dengan mengenal nama Allah ini menjadi selamat. Orangnya akan selamat min da'it ta'til, dari penyakit taktil, menolak nama-nama Allah. Jadi nama Allah dan sifat Allah cuma 20. Allah wujud dan bako dan seterusnya. Selamat dari itu dengan mempelajari Asmaul Husna. Wa min da'it tamsil, juga selamat dari penyakit tamsil. Tamsil itu menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Tangan Allah itu seperti tangan malaikat misalnya. Alladaini tala bihima katsirun min ahlil bidah. Yang kedua penyakit ini banyak menimpa ahlul bid'ah al-mukhalifati, yang menyelisihi bima ja'a bihir rasulu, menyelisih apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal takunul ma'rifatu mutalaqqatu minal kitabi was sunnah. Tetapi harus mempelajari nama dan sifat Allah itu diambil dari kitab dan sunnah. Harus selamat akidahnya. Artinya benar-benar menghasilkan tadi bertambahnya iman, bertambahnya ketakwaan. Tapi kalau dari selainnya, mereka rata-rata ya hafal, tiap sore dibaca berapa kali di masjid, musola, tiap kampung dibaca Allah wujud dan bako. Tapi karena tidak bersumber dari sumber aslinya, ya tidak akan membuahkan buah yang semestinya. Berpaling dari yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Marwiyani sahabat, dan juga yang diriwayatkan dari sahabat, dari Alkitab, Sunnah, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Fahadhil ma'rifatun nafi'atu, inilah ilmu yang bermanfaat. Allati la yazalu sahibuha, yang akan terus mengantarkan orangnya bi ziyadatin, untuk menambah bi imanihi wa quwwati yakinihi, untuk menambah keimanannya dan menguatkan keyakinannya. Wa tuma'ninatu fi ahwalihi,
dan keadaannya selalu tenang. Tenangnya bukan hanya di dunia, bahagianya bukan hanya di dunia, tapi di 3 alam, di 4 alam, di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, bahkan di alam akhirat. Tenang. Buah pada kajian ini tadi apa? Al-Asma'ul Husna. Insya Allah tidak ada yang lebih penting dari ini ya, bagi kita untuk selalu kita berupaya. Semua alat-alat sudah ada sekarang. Ada di sekitaran kita. Al-Quran ada di rumahnya. Nah, jangan sampai ada debunya. Ya. Kemudian HP diisi dengan ilmu, menambah iman. Capek mendengarkan taklim Ustadz. Capek. Tapi sudah dapat tambahan ilmu. Itu bertambah imannya berarti. Ganti murotal, mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu jangan sampai ada tadi nafsu, angin yang menggoyahkan kekokohan iman. Dan semua itu taufik dan hidayah dari Allah. Semoga Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan semoga Allah SWT melakukan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkannya. Serta semoga Allah SWT menghapus dosa-dosa, menggugurkan dari noda-noda hati, sehingga diberi kekokohan, kekuatan iman, dan ketenangan hidup di dunia dan di akhiratnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.